Serangan panik bukan lagi sesuatu yang dapat kita remehkan. Jika kita abaikan, maka akan berakibat fatal. Misalnya, kita akan kehilangan kontrol atas diri atau merasakan sensasi terlepas dari diri sendiri. Maka dari itu, kita perlu mempelajari hal-hal yang diperlukan untuk mengatasi serangan panik dengan melatih diri kita untuk mengenali, menghadapi dan mengelola serangan panik itu sendiri. Dengan begitu, kita akan lebih siap mengatasi serangan panik yang bisa saja datang kapanpun tanpa bisa kita prediksi. Berikut ini adalah beberapa langkah untuk membantu menghadapi dan mengelola serangan panik. Sebelum lanjut ke videonya, alangkah baiknya kalian like dan subscribe terlebih dahulu agar saya semangat buat konten menarik lainnya. Terima kasih. Pertama, kenali serangan panik lebih dalam. Saat terjadi serangan panik, biasanya tubuh kita mengirimkan sinyal bahaya sehingga kita merasa ketakutan. Dalam keadaan seperti ini, secara otomatis tubuh kita merespon dengan beberapa sensasi fisik maupun psikologis. Banyak orang mengalami gejala serangan panik, tetapi menyangka dirinya mengalami serangan jantung. Maka, mengenali gejala, penyebab, serta sensasi-sensasi lain yang terjadi saat terkena serangan panik menjadi penting untuk diketahui. Dengan mengetahui serangan panik lebih dalam, kita dapat membedakan gejala serangan panik dengan serangan jantung sehingga membuat kita lebih sadar terhadap apa yang terjadi pada diri sendiri. Dengan demikian, kita bahkan dapat mengantisipasi dan mengelola datangnya serangan panik selanjutnya. Kedua, hadapi pemikiran-pemikiran negatif. Ketika serangan panik menyerang, maka secara tidak langsung diri kita dikuasai oleh pikiran-pikiran kita sendiri. Ada baiknya kita belajar untuk mengendalikan pikiran kita, terutama pemikiran negatif. Untuk dapat mengendalikan pemikiran negatif, kita perlu menghadapinya, yaitu dengan cara mengurangi pemikiran-pemikiran negatif tersebut, apakah benar atau hanya sebatas pemikiran kita saja. Misalnya, ketika serangan panik menyerang, kita merasa akan pingsan. Nyatanya kita hanya merasa pusing dan mual. Ditambah lagi, kita tidak pernah memiliki riwayat pingsan saat terkena serangan panik. Pingsan hanya terjadi ketika tekanan darah menurun, sebaliknya ketika terjadi serangan panik tekanan darah pada umumnya naik. Dengan begitu, kita bisa meyakinkan diri sendiri bahwa kita tidak akan pingsan. Kita akan baik-baik saja dan serangan panik ini akan berlalu. Dari pemikiran tersebut kita bisa lebih rasional dan seimbang dalam merespons sensasi-sensasi yang terjadi pada tubuh kita selama serangan panik terjadi. Ketiga, atur pernapasan. Ketika kita mengalami serangan panik, pernapasan mungkin akan berubah menjadi lebih cepat dan terkesan terburu-buru. Kita bahkan memasukkan oksigen dalam waktu yang singkat ke dalam tubuh. Hal itu biasanya disebut dengan hiperventilation yang mungkin akan menyebabkan beberapa sensasi fisik, diantaranya sesak, pusing, rasa ingin pingsan, kehabisan nafas dan sakit pada dada. Ketika semua sensasi-sensasi tersebut terjadi, ada baiknya kita belajar untuk mengatur nafas atau teknik bernapas secara perlahan. Slow breathing adalah bernapas secara perlahan dan teratur melalui hidung. Jika tidak memungkinkan, maka pernapasan bisa dilakukan melalui mulut dengan mengerutkan mulut seperti akan bersiul. Bernapaslah sirama dengan jarum jam dan gunakan pernapasan perut. Rajin melakukan latihan pernapasan dapat mengurangi frekuensi dan intensitas serangan panik. Keempat, relaksasi tubuh. Relaksasi tubuh sangat penting dalam menghadapi serangan panik. Relaksasi tubuh bisa dilakukan dengan merelaksasi otot. Hal ini penting karena relaksasi otot tubuh dapat mengurangi ketegangan yang terkadang dapat memperburuk sensasi-sensasi serangan panik. Relaksasi otot tubuh dapat dilakukan dengan duduk atau berbaring dan pastikan tubuh kita berada di lingkungan yang nyaman. Jika berada di ruangan tertutup atau di dalam mobil, maka ada baiknya kita membuka jendela dan menghirup sedikit udara segar. Rasakan seluruh bagian tubuh kita, dari kepala hingga ujung kaki.
Tutup mata dan naikkan kedua alis setinggi mungkin dan rasakan ketegangan di kepala. Kemudian, rilis ketegangan tersebut dan rileks. Bawa kedua pundak sampai mendekati telinga, rasakan ketegangannya dan lepaskan ketegangan tersebut lalu rileks. Himpitkan bagian punggung atas dan bawah hingga terasa ketegangannya lalu lepaskan dan rileks. Begitu pula dengan bagian kaki, tarik jari jemari kaki ke arah kita lalu rasakan ketegangannya kemudian lepaskan ketegangan tersebut dan rileks. Dengan mempraktekkan hal ini berulang kali, maka kita bisa sedikit mengurangi sensasi-sensasi yang terjadi selama serangan panik. Kelima, meditasi. Meditasi adalah salah satu cara mengenali emosi-emosi dan hal-hal yang terjadi dalam diri kita dengan penuh kesadaran. Mindfulness adalah jenis meditasi yang diadaptasi untuk terapi gangguan-gangguan psikologis. Di antaranya serangan panik dan gangguan kecemasan. Mindfulness membantu kita menjadi lebih sadar diri sehingga kita bisa menjaga keseimbangan hidup serta memberi respons yang proporsional terhadap setiap kejadian yang kita hadapi. Hal ini termasuk pada saat mengalami serangan panik. Mindfulness dapat membantu kita mengobservasi sekaligus menerima pemikiran dan sensasi yang terjadi saat serangan panik. Keenam, yoga. Yoga dikenal sebagai terapi yang melibatkan tubuh dan pikiran secara seimbang. Yoga terbukti berpengaruh positif terhadap kesejahteraan mental khususnya serangan panik. Yoga dapat mengurangi gejala serangan panik melalui beberapa teknik yaitu postur tubuh, kontrol napas, relaksasi dan meditasi. Yoga bisa menjadi strategi kita dalam menghadapi serangan panik. Dengan melakukan yoga, kita bisa lebih mengontrol emosi diri sehingga pada saat mengalami serangan panik, kita bisa lebih mawas diri. Ketujuh, berjalan kaki dan miliki momen dengan diri sendiri. Berjalan kaki walau hanya beberapa menit di pagi atau sore hari sangat membantu kita untuk rileks. Tidak penting berapa jauh kita berjalan. Sebaiknya sempatkan waktu untuk diri kita menikmati momen perjalanan dari rumah ke tempat makan dengan berjalan kaki. Berjalan kaki bisa meredakan stres dan ketegangan dalam diri sekaligus bisa membuat satu momen untuk berbicara dengan diri kita sendiri. Berbicara dengan diri sendiri bahwa serangan panik itu bukanlah sesuatu yang berbahaya. Tekankan pada diri sendiri bahwa serangan panik tidak akan menguasai tubuh kita. Kita bisa menanganinya, kita siap untuk berhadapan dengannya. Tekankan bahwa kita tahu dengan pasti cara mengatasi serangan panik. Tekankan sekali lagi bahwa serangan panik tidak akan berlangsung selamanya. Serangan itu akan berlalu. Kedelapan, olahraga dan pola makan sehat. Berolahraga dapat meningkatkan kadar endorfin dalam tubuh yang efeknya dapat meredakan stres. Olahraga terbukti menjadi salah satu pengobatan serangan panik dan gangguan kecemasan yang efektif. Di samping itu, menjaga pola makan juga penting untuk menyeimbangkan tubuh dan pikiran. Atur pola makan sehat dan kurangi konsumsi kafein serta alkohol karena keduanya diketahui dapat memicu adanya serangan panik. Jika serangan panik menyerang kita di lain waktu, pastikan kita menghadapinya. Jangan pernah lari dan membiarkan serangan panik itu lari dari kita. Hadapi dengan penuh kesiapan dan kewaspadaan. Jika kita cukup berbekal dan rajin berlatih untuk menghadapi serangan panik tersebut, maka pada akhirnya akan membaik. Dan lagi, jangan merasa putus asa jika kita tidak membaik secara langsung. Semua adalah proses. Bersabarlah. Menghadapi dan mengelola serangan panik secara baik membutuhkan kerja keras dan proses yang panjang.